Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bertemu lagi dengan pertemuan kedua di video pembelajaran tentang Raspberry Pi. Sebelumnya kita telah membahas tentang secara umum Raspberry Pi itu seperti apa, kemudian perbandingannya secara umum juga dengan Arduino, yang mana kan Raspberry Pi dan Arduino ini sekarang banyak digunakan untuk keperluan microcontroller. Oke. Sebelumnya kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, karena pembelajaran berikutnya di Raspberry Pi ini kita akan membuat aplikasi real life atau kehidupan nyata Raspberry Pi untuk membuat IoT, menyalakan sebuah perangkat misalnya lampu atau menyalakan alat elektronik menggunakan remote dan IoT dari Telegram menggunakan bot Telegram. Sebelum itu masih kita jelaskan terlebih dahulu secara rinci apa itu Raspberry dan seperti apa penggunaannya. Oke, baik. Di sini rekan-rekan sekalian dapat dilihat bahwa sejarah singkat Raspberry Pi. Jadi diawali dari kekhawatiran Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft. Ini mereka itu dari Laboratorium Komputer Universitas Cambridge. Melihat semakin menurunnya keahlian dan jumlah siswa yang tertarik belajar ilmu komputer pada waktu itu di Inggris, Cambridge. Tahun 2006 mulai dibuat prototipe board Raspberry Pi dengan PCB berlubang atau PCB metrik ya. Anak elektro pasti tahu nih. PCB berlubang menggunakan mikrokontroller Atmel Atmega 644 dengan clock 22,1 MHz dan SRAM 512 KB. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Raspberry Pi ini sudah menggunakan prosesornya menggunakan Broadcom, yang mana clock speed-nya juga sudah sampai 4 GHz dan RAM-nya juga sudah sampai ada yang 4 GB. Maaf, clock speed-nya 2 GHz dan RAM-nya sampai 4 GB. Jadi memang sangat jauh sekali. Sekarang udah menjadi komputer mini, komputer mikro. Tahun 2009 didirikan Yayasan Raspberry Pi Foundation bersama dengan PT Lomas dan David Braben. Tahun 2012 Raspberry Pi model B diproduksi massal, peluncuran pertamanya 29 Februari 2012 terjual 100.000 unit dalam beberapa jam saja. Dan tahun 2016 Raspberry Pi Foundation mengumumkan bahwa mereka telah menjual 8 juta perangkat Raspberry. Wah, luar biasa. Next. Ini tadi sejarah singkat Raspberry Pi di mana menggunakan microcontroller Atmel. Kemudian ini menggunakan PCB berlubang. Nah, namanya Atmega 644. Microchip Atmel Atmega 644. Ini prototipe awalnya menjadi prototipe Raspberry Pi. Nah, arsitektur dan spesifikasi hardware. Raspberry Pi model A dan B. SoC atau sistem on chip yaitu menggunakan SoC-nya atau sistem on chip-nya menggunakan Broadcom BCM2835. Prosesornya menggunakan arsitektur ARM 1176 JZF-S 700 MHz. Ini untuk versi pertamanya ya. Untuk GPU-nya menggunakan Video Core 4. Jumlah pin GPU-nya versi awal 26 pin. Kalau sekarang udah 40 pin. Model A dan model B secara umum perbedaannya terletak pada kapasitas memori. Model A kapasitas RAM-nya 256 MB. Sementara versi pertama dan di revisi 1 RAM-nya 128 MB tidak terdapat port Ethernet untuk LAN. Sedangkan model B kapasitas RAM-nya 512 MB versi pertamanya. Kemudian revisi 1 RAM 256 MB. Sudah dilengkapi dengan port Ethernet. Ini arsitektur dan layout daripada Raspberry Pi, board Raspberry Pi. Di sini dapat dilihat yang pertama ini port HDMI untuk dicolokkan ke monitor. Kemudian ini port LAN. Ini USB 2.0. USB tipe A yang ada di CPU. Kemudian ini mikroprosesornya Broadcom. Ini seperti kalau tidak salah ini kita cek RCA video ya, namanya RCA video. Ini LED statusnya, status LED. Nah, ini CD card di sini. Nah, karena Raspberry Pi ini tidak memiliki kapasitas internal, jadi kita harus memasangnya dengan SD card. Jadi OS sistem operasi pun harus diinstalnya ya di SD card-nya. Perbandingan spesifikasi hardware Raspberry Pi nih. Sekarang Raspberry Pi itu sudah sampai Raspberry Pi
Raspberry Pi 4 model B. Jadi kita lihat saja sampai dengan Raspberry Pi 4 model B atau versi 4 itu sekarang sudah menggunakan Broadcom BCM Cortex A72 dengan clock speed 1,5 GHz. Mungkin sekarang sudah sampai pengembangan ke Raspberry Pi versi 5 ya. Video core-nya sudah menggunakan video core 6 500 MHz untuk frekuensinya, clock speed-nya. RAM-nya udah 1 GB, 2 GB sampai 4 GB menggunakan DDR4 RAM. Storage-nya micro SD, portnya ada 4 kali USB, ada 2 kali USB port 2.0 dan 2 kali USB 3.0. Maksimal power 3 ampere 5 volt. Jadi ini menggunakan satu komputer dan bisa dinyalakannya dan menggunakan sebuah charger HP ini bisa karena ini tegangannya 5 volt. GPU-nya 40 pin, Ethernet-nya menggunakan gigabit Ethernet, Bluetooth-nya sudah Bluetooth 5.0 dan sudah ada Wi-Fi-nya karena di Raspberry Pi 3 saja sudah ada Wi-Fi-nya ya. Menggunakan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz IEEE. Ini Wi-Fi yang bisa kita gunakan, yang selalu kita gunakan baik di laptop maupun di handphone. Kemudian bisa menggunakan video out 2 kali micro HDMI port up to 4K. Nah, ini timeline perkembangan Raspberry Pi mulai dari 2012 itu Raspberry Pi versi 1 model B sampai yang sekarang 2019 ini update-nya baru 2019 ya. Sudah Raspberry Pi versi 4 model B. Dan sekarang 2022 pasti sudah tinggi sekali. Keluarga lain Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi itu tadi kan ada Raspberry Pi model A dan B. Sementara itu ternyata keluarganya ada Raspberry Pi Zero berukuran setengah dari model A plus dengan utilitas 2 kali lipat. Kemudian Raspberry Pi Zero W pengembangan dari keluarga Pi Zero dan dilengkapi dengan LAN, near cable, tambahan dan konektivitas Bluetooth. Jadi bedanya kalau Raspberry Pi Zero itu lebih tipis ya, penggunanya hanya beberapa penggunanya mungkin kita digunakan untuk alat-alat yang sifatnya mobile di luar. Raspberry Pi Zero 2W dengan prosesor quad-core 64 bit ARM Cortex A53 clock pada 1 GHz dan 512 megabit SDRAM Zero 2 hingga 5 kali lebih cepat dari Raspberry Pi Zero asli. Nah, ini Raspberry Pi Pico. Nah, kalau Raspberry Pi Pico ini adalah Raspberry yang jadi microcontroller. Jadi board berukuran kecil, cepat dan serbaguna menggunakan chip microcontroller baru RP2040. Nah, kalau Raspberry Pi Pico ini memang head to headnya dengan Arduino. Jadi Arduino itu kalau mau dibandingkan ya dengan Raspberry Pi Pico karena ini benar-benar microcontroller bukan komputer. Yang dirancang oleh Raspberry pada 1 GHz dan 512 megabit SDRAM Zero 2 hingga 5 kali lebih cepat dari Raspberry Pi Zero asli. Nah, kemudian ada Raspberry Pi 400. Ini adalah Raspberry Pi yang bentuknya seperti keyboard. Jadi memang ini cocok untuk dijadikan desktop Raspberry Pi tapi dijadikan sebagai komputer rumahan atau personal komputer PC gitu ya. Jadi ini cocok lah. Jadi bentuknya hanya sebuah keyboard, tinggal colok HDMI, monitor, sudah bisa digunakan. Apa yang bisa dilakukan oleh Raspberry Pi? Banyak sekali beberapa referensi atau para pehobi atau para developer pengembang yang mengembangkan si Raspberry Pi ini. Salah satunya menjadi konsol game, jadi netbook atau jadi laptop, Twitter bot, Telegram bot, solar weather station, dan masih banyak lagi CCTV, mesin penambang Bitcoin, usaha WiFi coin, mini saver, robot detektor plat nomor dan lain-lain. Robot itu banyak. Pesaing Raspberry Pi. Jadi sebenarnya Raspberry Pi ini kan sebuah board mini komputer dan produsennya ternyata mini komputer itu bukan hanya Raspberry Pi. Kesusahan Raspberry Pi memicu munculnya varian-varian baru dari produsen lainnya menjadi pesaing Raspberry Pi Raspberry Pi. Beberapa di antaranya adalah Orange Pi, Banana Pi, Acer Tinkerboard, NVIDIA Jetson Sapphire NX. Dari NVIDIA ini bagus sekali. Ini banyak sekali NVIDIA Jetson ini dijadikan untuk salah satu otak atau boardnya untuk mesin-mesin AI. Contoh untuk di luar gitu ya. Misalnya lalu lintas yang menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu biasanya menggunakan NVIDIA. Untuk prosesan GPU seperti mendeteksi berapa mobil keluar, berapa mobil masuk, atau sekarang kan ada mesin tilang
mesin tilang otomatis yang deteksi dari plat nomor, dari dari foto, bisa mendeteksi foto mobil, foto wajah yang di dalamnya itu ya rata-rata menggunakan board mini komputer kayak gini karena memang harus ditaruh di luar tapi fungsinya yang tinggi. Pengenalan board Raspberry Pi 3B Plus rilis pada tahun 2018, spesifikasi SoC-nya Broadcom. Ini yang digunakan di pembelajaran di Teknik Elektro Industri sekarang ya di SMK 9 Garut. SoC Broadcom, BCM 283 7B0, CPU-nya 4 kali ARM Cortex A53 atau ARM versi 8 64 bit 1,4 GHz. GPU-nya Broadcom Video Core 4. RAM-nya 1 GB LPDDR2 900 MHz. Networking-nya menggunakan Ethernet dan menggunakan Wi-Fi, wireless network. Bluetooth-nya Bluetooth 4.1 klasik, Bluetooth low energy, storage-nya microSD, GPU-nya 40 pin header. Portnya HDMI 3,5 mm analog audio video jack, 4 kali USB 2.0, Ethernet, kamera serial interface, CSC dan display serial interface. Ini layout gambar secara 3D-nya. Nah, ini adalah jumlah pin 40 pin yang ada di Raspberry Pi 3B Plus. Ini pin satunya power 3,3 volt. Kemudian ke bawahnya ini pin input output yang bisa digunakan baik input ataupun output itu baik input maupun output itu disettingnya ketika kita coding atau kode di bahasa Python-nya. Nanti kita akan belajar itu juga. Ground ini banyak sekali. Okay, next. Nah, ini contoh GPIO yang mana GPIO ini bisa kita gunakan sebagai ketika kita mengkode di bahasa Python-nya. Jadi kita menggunakan dua mode, ada mode BCM dan WPI. Lebih enak kita menggunakan BCM karena ini biasanya menggunakan BCM. Jadi misalnya GPIO-nya di BCM itu 2, berarti secara fisikal itu ada di port fisikalnya port 3. Nah, kalau di BCM-nya 14 berarti secara fisikalnya itu ada di pin nomor 8 dan seterusnya. Nanti kita jelaskan. Ini hardware pendukung, ada GPIO. GPIO itu ya global port input output. Jadi ini bisa ditambahkan GPIO-nya, bisa di extend. DSI ada display serial interface LCD, CSI kamera serial interface, SD micro SD, ini audio jack 3,5 mm, USB 2.0 micro USB, Ethernet connector dan HDMI connector. Nah, sistem operasi Raspberry Pi. Oke, sebentar. Udah 13 menit. Baik. Para rekan sekalian. Nah, oke, sedikit lagi lah. Sistem operasi ya. Nah, sistem operasi Raspberry Pi ini menarik sekali karena Raspberry Pi ini adalah sebuah mikrokomputer atau mini komputer yang mana bisa berjalan jika menggunakan sistem operasi yang harus berjalan di dalamnya. Sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak untuk mengelola sumber daya, resource, hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan clientware atau users, yaitu kita. Secara sederhana, hubungan antara software, sistem operasi dengan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan. Nah, pastinya. Sistem operasi pihak ketiga yang bisa digunakan pada Raspberry Pi ada LibreELEC, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Core, RetroPie, TLX OS, dan OS yang resmi sekarang sudah dikembangkan langsung oleh para pengembang Raspberry Pi itu adalah namanya Raspi OS, dan itu turunannya dari Linux, dari Linux Debian. Nah, Raspi OS dahulu dikenal dengan Raspbian, sekarang namanya Raspi OS ya, Raspberry Pi OS. Merupakan OS resmi yang digunakan pada Raspi. Raspbian merupakan turunan dari Debian Linux. Versi terbarunya terdapat pada link, silakan download di raspberrypi.com software operating system. Ini versi Raspbian yang terakhir kali itu Bullseye ya, Debian versi 11 yang ketika PowerPoint ini dibuat, tapi sekarang pasti lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih. Itu sekarang pembahasan tentang atau pengenalan tentang Raspberry Pi telah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mencoba untuk menjalankan coding atau menjalankan
si Raspberry Pi ini sebagai microcontroller yang mana bisa menjalankan input atau output dari GPU-nya, dari pin-nya, sehingga kita bisa memerintahkan minimal untuk menyalakan satu buah LED. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.